Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo semua. Di saat wabah corona sedang mewabah saat ini, kita tetap pada pembelajaran kita. Semoga tidak menyurutkan semangat dan keinginan untuk menggapai cita-cita yang lebih baik. Baik, kita lanjutkan untuk kelas tata bahasa kedua. Mohon maaf background saya kosong ya, belum diisi apa-apa. Biasanya buku ya, tapi nggak ada, kosong aja. Minggu lalu sudah kita pelajari tata bahasa apa saja? Masih ingat? Tidak ingat dibuka ya? Oke. Kita masuk ke tata bahasa yang kedua. Lanjutan dari tata bahasa yang minggu lalu. Ada 4. Ini video pertama. Tata bahasa yang akan kita pelajari kali ini adalah tata bahasa Goita. Saya coret-coret boleh ya, karena kemarin yang request jangan dicoret-coret, tapi saya bisa coret-coret, tidak apa-apa ya. Baik, tata bahasa yang pertama adalah Goita. Baik, di sini pulpennya warna merah. Oke, ada V tambahkan Goita. Jadi rumusnya adalah Goita, Goista, gitu ya. Go spasi ita, itanya ada ya. Tapi bukan ada dan, tapi Goita. Nanti kita lihat apa sih Goita itu. Goita itu digunakan untuk mengekspresikan gerakan. Bukan gerakan ya, maksudnya ya sesuatu hal yang dilakukan. Gerakan, bukan movement ya, bukan, tapi kegiatan ya, lebih condong pada kegiatan yang sedang dilakukan. Digunakan mengekspresikan kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi, dalam bahasa Indonesianya, kita sering memaknai Goita ini dengan bahasa Indonesianya sedang atau lagi dalam bahasa Indonesia. Nah, sedang apa? Sedang tidur. Bro, sedang apa bro? Sedang tidur. Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena diajak bicara yang sedang tidur kan tidak bisa jawab ya. Nah, berarti orang lain yang menjawab. Tapi kondisinya dia sedang tidur. Sedang apa? Sedang makan. Sedang apa? Sedang mandi. Sedang apa? Sedang memasak. Lagi apa? Lagi jajan dan seterusnya. Nah, itu digunakan untuk kata kerja. Baik, sampai sini mudah bisa dipahami ya. Cara penggunaannya adalah kata kerja ditambahkan dengan Goita. Ada pacim X, pacim O, maksudnya kata kerja yang tidak memiliki konsonan final. Itu ditambahkan Goita saja. Sedangkan yang O ini sama Goita. Jadi baik kata kerja yang memiliki akhiran konsonan ataupun tidak ada konsonan itu tinggal ditambahkan Goita. Oke. Dalam bahasa Indonesianya misalkan makan. Sedang makan berarti makan Goita. Sedang apa? Sedang menonton. Nonton Goita. Kira-kira seperti itu penggunaannya. Baik, kita lanjutkan. Contoh pertama ada sada. Oke, sada artinya apa? Beli. Iya, betul sekali. Cara penggunaannya adalah semua kata kerja jika ingin ditambahkan dengan tata bahasa tertentu, syaratnya da-nya harus dihilangkan terlebih dahulu. Maka sada menjadi sa-nya saja, tinggal ditambahkan Goita. Sada tambahkan Goita menjadi sa-nya sudah di sini, Sagoita. Oke, sada tambahkan Goita menjadi Sagoita. Da-nya kemana sudah kita hilangkan. Kalau misalkan kita tambahkan sada Goita, ini salah ya. Oke, bukan rumusnya. Jadi caranya adalah da-nya harus dihilangkan terlebih dahulu. Maka sada hilang, mokta pun da-nya kita hilangkan. Sagoita. Oke, setelah selesai, kita akan ubah menjadi bentuk akhiran informal, maka da-nya kita hilangkan lagi. Maka menjadi sago isoyo. Oke, ita kan bentuknya isoyo ya, maka menjadi sago isoyo. Sago isoyo sedang membeli. Oke. Sago issemnida sedang membeli dalam kondisi formal. Oke, contoh berikutnya ada mokta, moko ita. Ya, mokta, mokdanya kita hilangkan. Goita tambahkan menjadi mok, moknya sudah. Goita, mogoita,
Oke, kita ubah. Dan yang sama kita hapus kembali. Maka moko isoyo. Moko isem-ida. Ini maknanya adalah sedang makan. Nyam 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 nyam. Itu sedang makan. Sedang membeli. Baik, sampai sini cara penggunaannya untuk kata kerja, tambahkan go isoyo saja. Sama dalam bahasa Indonesia, sedang tambahkan, makan tinggal tambahkan sedang, gitu ya. Penggunaannya setelah kata kerja, bukan sebelum kata kerja. Oke. Contoh pertama ada Santi Sinen. Santi tahu, oke, ada nama orang namanya Santi Cigem. Santi Sinen Cigem. Kata kerjanya di ujung ada jada. Contohnya jada tidur. Berarti kita gabungkan menjadi Santi Sinen Cigem jago isoyo. Ja-nya sudah. Tambah rumusnya apa? Go isoyo. Maka di kalimatnya Santi Sinen Cigem jago isoyo. Santi Sinen Cigem mohago isoyo. Santi Sinen Cigem jago isoyo. Berikutnya. Oke, di sini game hada. Oke, kita buat contoh kalimat dengan game hada. Michael ya, Michael은 뭐 하고 있어요? Michael mohago isoyo, go isoyo. Berarti maksudnya apa? Ini sedang apa? Ya, Michael sedang apa? Michael은 방에서 game hada, go isoyo. Jadi apa? 방에서 game hago isoyo. Berarti Michael sedang, oke, ini go isoyo. Michael sedang main game di kamar. Oke. Jadi dalam kamar ada bunyi perang. Wah, gitu ya. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, sedang bermain perang. Sedang bermain game, maaf. Berikutnya ada boda ya. Contoh kalimatnya apa? Ini dari game hada kita hapus ya. Oke. 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? sedang apa? 영화를 boda menonton film. 영화를 보고 있어요. 영화를 보고 있어요. Artinya sedang menonton film. Wih, seru banget nih. Sambil makan popcorn itu ya. Sedang menonton film. 영화를 보고 있어요. 드라마를 보고 있어요. 텔레비전을 보고 있어요. 라디오를 보고 있어요. Bisa? Radio? Iya, aneh ya. Sedang melihat radio. Bisa aja radionya diliatin, tapi nggak ada filmnya. Cuma liatin radio aja kan. Gimana nih radio? Bisa muter jadi film nggak gitu ya? Tapi aneh ya. Oke. Sama, adanya hapus. Oke. Terus berikutnya. 동생. 동생은 지금 뭐 해요? 동생은 지금 뭐 해요? Artinya apa? Adik sedang apa? Si adik sedang apa? Buok. Buok. Buok artinya adalah dapur. Eso artinya di dapur. Buok keso di dapur. Yori hada. Di sini ya, yori hada adanya hapus. Kita ubah menjadi yori hago isoyo. Berarti apa? Sedang. Go isoyo. Sedang memasak di dapur. Bunyi kan klontang-klontang di dapur. Bunyi serang-sereng gitu ya. Sedang memasak di dapur. Baik, 4 contoh ini semoga bisa menjadi gambaran tata bahasa yang sedang kita pelajari kali ini. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada slide berikutnya. Apa slide-nya? Baik. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini. Jadi, kalau tadi sebelumnya tadi saya sampaikan kalau goita berarti kondisi yang sedang dilakukan, lagi dilakukan ya. Berarti saat itu memang posisinya kalau sedang makan sedang begini. Sedang minum sedang begini ya. Sedang handphone yang main handphone begini ya, nonton sedang begini. Nah, ternyata ada lagi penjelasan lain yaitu tata bahasa ini ya dapat dilakukan dalam kegiatan yang sama dan dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan yang sama dan dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu atau terus berlangsung dalam dapat menggunakan tata bahasa goita. Ngerti nggak maksudnya? Pusing ya bahasa Indonesianya ya. Intinya sih sama saja, tapi maksudnya
bukan hanya dilakukan pada saat tertentu, pada saat itu, tapi kegiatan yang sama dilakukan terus berulang-ulang. Itu juga bisa. Oke, kita lihat seperti apa sih. Oke, pertama, 요즘 berarti akhir-akhir ini ya. 요즘 운전을 배우다. Kata dasarnya apa? 배우다 ya. Tambahkan rumusnya 고 있어요. 요즘 운전을 배우고 있어요. Berarti akhir-akhir ini sedang belajar mengemudi. Nah, sekarang kalau kita mengemudi, apakah hanya satu kali? Tidak. Mengemudi bisa sampai 5 atau 10 kali, tergantung kemampuan dari tiap pesertanya, kan? Nah, ketika akhir-akhir ini sedang belajar mengemudi, bukan kondisi dia sedang mengemudi gitu kan? Misalkan di jalan dia sedang bawa mobil, tidak. Tapi akhir-akhir ini kegiatan kamu apa? Akhir-akhir ini saya mengemudi mobil, Pak. Oke, sedang belajar mengemudi. Jadi kondisinya dalam waktu atau kurun waktu tertentu. Contoh berikutnya, Ahmad Sinen, ada namanya Ahmad. Ahmad ini 요즘 akhir-akhir ini. Sosol mungkin tahu ya. Sosol itu novel. Jadi si novel ini, Ahmad ini seorang penulis gitu ya. Kegiatannya adalah menulis novel. 소설을 쓰고 있어요. Kata dasarnya adalah sedang menulis. 고 있어요 sedang. Ahmad sedang menulis novel akhir-akhir ini. Oke, kalau bisa dibayangkan, bukan ketika kita main ke rumahnya Ahmad, tuh Ahmad lagi nulis novel. Besoknya, tuh Ahmad nulis novel. Siangnya, tuh Ahmad nulis novel. Ada novel sebanyak 400 halaman. Kalau kita lihat, duduk terus. Nulis sampai selesai 400 halaman itu kan nggak mungkin ya. Hati-hati aja tuh Ahmad ya, rawan duduk. Nah, ketika posisinya memang kegiatannya itu sedang menulis novel, maka itu bisa menggunakan tata bahasa ini. Ahmad Sinen 요즘 소설을 쓰고 있어요. Maksudnya Ahmad ini sedang menulis novel, bukan novel sedang gitu ya, tapi sedang menulis novel. Jadi bisa sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan dan seterusnya. Oke, baik. Terus berikutnya ada contoh berikutnya Oninen. Oke, kakak perempuan ya. Oni jangan lupa kakak perempuannya berarti yang manggilnya adalah adik perempuan ya. Kalau saya nggak boleh panggil Oni, tapi saya panggilnya Nuna, bukan Oni ya. Oninen Yori Hagwon. Yori tahu? Yori masak. Hagwon itu tempat kursus. Yori Hagwon maksudnya kursus masak. 언니는 요리 학원에 다니고 있어요. 요리 학원에 다니다. Ketika menggunakan pilihan katanya danida, maka kegiatannya bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali. 요리 학원에 다니다, tambahkan go isem jadi 다니고 있어요. 언니는 요리 학원에 다니고 있어요. Oke, jadi kakak perempuan akhir-akhir ini belajar akan pergi beraktivitas, berutinitas di tempat kursus masak. Ketika belajar masak bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali dia harus pandai. Ya, jadi bisa sampai 3 bulan, 5 bulan, ya. Nah, ini goita digunakan untuk kondisi yang tadi dalam kurun waktu tertentu. Jadi tidak pada saat itu berlangsung, ya. Baik, ini yang berikutnya, yang kedua tadi ini penjelasan berikutnya. Yang terakhir, ada penjelasan lain. Jika subjek kalimat lebih tua usianya atau jabatan, posisi daripada yang berbicara, maka dapat menggunakan tata bahasa. Kalau tadi pakainya goita, sekarang menjadi go geshida. Ita merupakan kata biasa, honorific dari ita adalah gesida. Ini gesida. Kalau masih ingat video yang lalu, ita itu bentuk honorificnya adalah gesida. Maka goita berubah menjadi go gesida. Nah, sama rumusnya kata kerja ditambahkan go.
Gesida kita ubah menjadi go geseyo. Go geseyo. Kemudian atau go gesimnida. Go gesimnida. Boleh dipakai keduanya ya, tingkat honorifiknya saja nanti ya. Go geseyo atau go gesimnida. Contohnya omoni. Oke. Omoni berarti ibu ya. Subjeknya adalah ibu ya, yang berbicara orang yang lebih muda seperti saya ya. 어머니는 지금 전화를 하다. 어머니는 지금 전화를 하다. Ibu sedang menelepon. Maka tambahkannya 어머니는 지금 전화를 하고 계세요. Jadi harus diubah menjadi 어머니는 지금 전화를 하고 계세요. Apakah boleh menggunakan hago 있어요? Itu juga boleh. Tapi ketika subjeknya adalah orang yang lebih tua dari sisi usia dan lain-lain, maka sebaiknya kita menghormatinya dengan mengubah pilihan katanya menjadi go 계세요. Contoh berikutnya nomor 2. 선생님은 선생님은 아반에서 문법을 가르치다. 선생님은 아반, Aban maksudnya kelas A ya, 선생님. 문법 itu tata bahasa, 가르치다. 가르치다 artinya adalah mengajar. 가르치다, da-nya kita hilangkan. Tambahkan rumus go 계세요. Maka menjadi 선생님은 A반에서 문법을 가르치고 계세요. 가르치고 계십니다. Jadi Bapak guru sedang mengajar tata bahasa di kelas A. Oke. Berikutnya 할아버지는 kakek 지금 sekarang 점심을 드시고 계십니다. 할아버지는 지금 점심을 드시고 계십니다. 점심 adalah makan siang. 드시다 menjadi 드시고 계십니다. Oke, saya beri keterangan di sini. Harusnya mokta, tapi karena kakek, mokta kita mempunyai kata tersendiri untuk honorifiknya yaitu 드시다. Maka dalam kalimat ini alangkah baiknya digantikan juga moktanya menjadi 드시다. Maka 할아버지는 지금 점심을 드시고 계십니다. 동생은 지금 점심을 먹고 있어요. Itu boleh. Oke. Yang terakhir, 할머니는 주무시고 계십니다. Oke, masih ingat? 주무시다 artinya adalah tidur. Betul, dari honorifiknya jada. 할머니는 주무시고 계십니다. Dari jada. Honorifiknya adalah 주무시다. Maka menjadi kalimatnya 할머니는 주무시고 계십니다. Baik, ini bisa dipelajari. Silahkan. Untuk penjelasannya mudah-mudahan tidak terlalu rumit. Untuk halaman berikutnya apakah ada slide-nya? Ternyata ada contoh ya, tugas latihan. Ini sebenarnya sedikit ya. Tugasnya hanya pertama buat 5 contoh menggunakan tata bahasa goita atau gogeshida. Ketik pada kolom komen di web kuliahnya. Silakan ketik. Nanti saya akan buat forum 2, bukan di Insight Forum, tapi forum yang lain. Bukan forum yang lain. Saya akan buat forum diskusi di situ ya. Jadi ada 2 forum ya, Insight Forum. Forum salam itu bukan di sana. Nanti akan saya buatkan forum yang lain. Siapkan saja dulu ya. Kemudian tugasnya silahkan kerjakan latihan di buku yang membahas tentang goita juga di buku latihannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui web kuliah atau bisa melalui WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Stay safe. Semoga wabah coronanya segera berlalu ya, kita harapkan semua. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Kamsahamnida.